Selamat sore menjelang buka puasa. Ini tanggal 16 Maret. Saya menyatakan dengan saya Roma Ulis Tumorang, aktivis perempuan anak sekaligus juga adalah pimpinan redaksi yaitu media Metra TNI Polri. Ya, dan hari ini saya meminta kepada Kapolda Jateng, di mana saya melaporkan kasus saya pencemaran nama baik per tanggal Kapolda Pak Ribut ini ya Wibowo ya. Saya sering ikut aksi Kamisan, tapi berapa kali saya teriak-teriak tapi nggak pernah ketemu sama beliau dengan tim-tim aksi Kamisan. Saya Roma Ulis Tumorang. Saya mengadukan laporan saya. Ini sudah tahun 2024 bulan 8 ya. 2008, di mana saya melaporkan oknum yaitu wartawan yang berinisial M, yaitu MBN. Dan ini laporan saya diterima di kriminal umum kriminal khusus di Boyong dan pertanggal 23 Agustus saya mendapatkan surat bahwa laporan saya dilimpahkan ke Polres Semarang ya, tanggal 23 Agustus ya, urutan ya. Tanggal saya bikin begini, tanggal 18 September ya, saya ada pemeriksaan BAP, SP2HP keluar. Di sini SP2HP-nya sudah keluar, yang pertama pertanggal 18 September. Ini SPAP yang pertama. Di sini dikatakan SP2HP-nya bersama ini memberitahu pengaduan saudara kami terima akan dilakukannya penyidikan dalam 30 hari. Jika perlu waktu diperpanjang akan kami beritahukan lanjut. Guna kepentingan penyidikan laporan saudara, yaitu penyidikan saudara, maka kami menunjuk Kapsubdit 1 Lidik 4 Tipiter Reserse Krim Polrestabes bersama dengan Ibtu ya, Ibnu yaitu Dedi Yanto SAMH dengan nomor telepon bla bla bla, dan juga Aibda Dedi Ramadhani dan bla bla bla. Jadi saya ringkaskan sedikit, ini saya akan ya, biar masyarakat netizen lagi ini ya. Saya berapa kali saya sudah lewat di berapa kota atau ini, sekarang mereka bikin spanduk bahwa mereka Polri untuk rakyat. Nah, kita bangun memang narasi itu memang fakta, atau narasi tersebut di spanduk itu saat ini banyak, kita akan bangun narasi itu. Jika itu benar, maka laporan saya minta kepada Kapolda Jateng dan juga Kapolres yang baru di Semarang, Polrestabes Semarang, tuntaskan laporan saya. Kalau enggak, saya akan buat laporan ke Mabes Polri, ke Kabid Propam, dan juga Kompolnas gitu. Sekarang saya sering banyak bikin laporan juga di Kompolnas. Ini SPHP 2, tanggal SP2HP 2 saya memang gini karena saya udah biasa kerja ya sebagai aktivis, jadi udah biasa. Nah, di sini dari semua SPHP ini sudah ada totalnya sekitar nih ya. Tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir tanggal yaitu tanggal 6 Maret. Saya meminta kepada Kapolda, baik juga Kapolda, untuk mengawasi internal di bawahannya Kapolres Polrestabes Semarang dan penyidik. Ya, saya minta jika kalau tidak mampu silakan laporan, ketika tidak mampu
laporan saya tidak dituntaskan, saya akan buka LP di Mabes Polri. Ya, saya akan buka Mabes Polri. Terakhir informasi daripada penyidiknya, yaitu Aibda Dedi Ramadhani, yang menyebutkan bahwa akan memanggil ulang saksi dari terlapor, karena saksi terlapor ini yang berinisial yaitu PS, oknum wartawan juga gitu. Ini membuat satu narasi yang merugikan saya, yang menuduh saya dengan menyatakan bahwa saya telah menggelapkan yaitu mobil Espas gitu ya. Mobil itu saya beli di tahun ini ya. Saya beli mobil itu di tahun 2013. Ini atas nama saya nih. Bisa dibaca ya. Ini dibeli atas nama saya ya. Ini saya membeli. Bisa dilihat. Romauli Situmorang. Saya membeli tahun 2013 35 juta, dan saya jual ke di BPR itu per tanggal, ada kwitansinya ini ya. Saya jual tanggal 22 Januari 2014. Ini ada buktinya. Ini ada bukti dari BPR-nya. Maka di SP2HP disebut di situ bahwa SP2HP di situ bahwa sudah memanggil pihak dari Bank Jateng. Jadi ini kwitansi, untung saya belum buang ya, waktu itu banjir. Ini saya beli 39 juta 35 juta 700. Ini nilainya ya guys. Jadi netizen, jika Anda kalau melakukan pencemaran nama baik tidak terbukti, kira-kira polisi kerjanya apa ya gitu. Saya meminta kepada penyidik Tipiter, yaitu dari Ibnu dan juga anggotanya Pak Dedi Ramadhani, saya hanya minta kepada mereka, apa betul tidak mereka mengirim surat undangan kepada dua pihak ini, yaitu PR ya, PR dengan PS. Satu di Jakarta, satu di Medan. Pertanyaannya, saya hanya minta resinya mana gitu. Sampai detik ini tidak dikirim. Patut diduga ya bahwa penyidik tidak serius, karena dari pihak wartawan kita sudah mengkonfirmasi kepada yang di Jakarta, PR sudah menyatakan dia disuruh tidak perlu datang, hanya kasih KTP. Tetapi di SP2HP ini disebutkan sudah mengirimkan undangan. Jadi pertanyaannya kepada penyidik Polrestabes Semarang, jangan merekayasa SP2HP. Jelaskan, nanti saya akan laporkan laporan ini, saya akan laporkan ke Propam. Karena kenapa Anda takut minta resi? Saya hanya butuh resi posnya, resi pos pengiriman resmi bahwa surat panggilan kedua saksi tersebut sampai detik ini tidak hadir. Yang satu alasannya berkata bahwa tidak dapat undangan yang di Jakarta, yang kedua dari Medan yaitu PS menyatakan bahwa dia sakit gitu ya. Tetapi kenyataannya dia tidak sakit, karena di media sosial dia aktif. Saya berkata tidak ada satupun yang kebal hukum. Jika saya pun dilaporkan, saya akan pertanggungjawabkan. Saya kemarin sudah ditelepon bahwa saya bilang saya siap, karena saya tidak pernah melakukan kejahatan kepada orang lain. Saya punya nama baik selama saya menjadi pelayannya masyarakat melalui saya aktivis. Saya tidak digaji negara. Sekali lagi, saya tidak pernah meminta uang negara
untuk saya melakukan aktivitas saya sebagai pendamping perempuan dan anak. Saya minta kepada Kapolda Jateng copot Polrestabes yang tidak transparan penyidiknya, bahwa SP2HP ini saya patut duga ini hanya direkayasa agar kasus ini masuk angin, maka pada akhirnya bahwa kasus ini akan dibuat senyap. Karena banyak pihak-pihak yang terlibat di sini. Saya mau kasih tahu, saya meyakinkan dari saya sebagai pendamping bahwa ada yang membuat narasi-narasi yang tidak benar, bahwa saya difitnah, bahwa saya dikatakan menggelapkan mobil orang. Saya pernah melaporkan mobil saya justru digelapkan oleh yaitu oknum polisi, ya. Oknum polisi itu yaitu SM, ya, istrinya. Nah, ini laporan saya masih ada nih 2013. Kalau ini tidak dituntaskan laporan saya, maka saya juga akan minta laporan saya tahun 2013. Pernah saya laporkan bahwa mobil saya yang digelapkan, bukan saya menggelapkan mobil orang lain. Jadi perlu dicatat bahwa polisi harus jadi pengayom, bukan pelaku kriminalisasi. Polisi bukanlah melakukan yaitu merekayasa, karena polisi tugasnya menuntaskan persoalan-persoalan setiap warga negara yang mencari keadilan. Saya minta jika Kapolda Jateng yaitu Pak Ribut Ibowo tidak bisa menuntaskan ini, copot Kapolres Polrestabes Semarang dan penyidiknya yaitu Ibtu bin Ibdu. Karena Ibdu ini sering saya WA, dia tidak respon. Saya kasih tahu ini perlu diawas, ya. Kalau polisi berintegritas maka dia tahu menjawab dan melayani. Tidak ada satupun kebal hukum. Saya kasih tahu tak ada satupun kebal hukum. Nah, dan saya pun juga mendapat informasi dari teman saya yaitu sesama orang media. Dia memberitahu yang saya laporkan ini pun yang saya laporkan ini pun mengaku dia pengacara. Nah, setelah saya konfirmasi kepada salah satu teman dia di Ormas, dia menjawab bahwa salah tulis. Tidak mungkin di materai seperti ini salah menulis. Jadi jangan arogan, ya. Saya diingatkan oleh abang saya Pak Saud, saya nggak perlu takut sama kalian-kalian karena saya tidak pernah mencuri uang negara ataupun memakan ataupun menerima suap dari pihak bandar judi, ya. Karena saya tahu sebelum saya menjadi orang media, saya adalah tetap menjadi hamba Tuhan. Jadi saya punya latar belakang, saya hamba Tuhan. Saya bukan maling, saya bukan mencari perkara, saya bukan mencari sebuah kasus supaya saya dapat duit. Karena saya pengusaha. Silakan datang ke rumah saya, cek di Bank Jateng bahwa saya adalah pengusaha. Jadi setiap orang yang telah mencemarkan nama baik saya, yang menyebut saya adalah dikatakan menggelapkan mobil Espas, ini saya buktinya, saya pemiliknya, saya membelinya yaitu 35.700.000 dan saya menjualnya yaitu pada bulan Januari tanggal 22 2014, setahun kemudian. Ini dia ada buktinya. Silakan cek ke Bank Jateng. Jadi kalau penyidik Twitter yaitu atas nama Ibnu Dedi Yanto, ya, yaitu Bapak. Ini di sini saya baca Ibnu yaitu Ibnu Dedi Yanto yaitu SMH dan selaku penyidik dengan nomor sekian-sekian Aibda Dedi Ramadhani SHMH, yaitu saya minta Polrestabes Semarang pecat mereka, ganti penyidiknya karena tidak transparan. Saya sudah minta kepada mereka kirim resinya, tapi tidak dikirim resinya. Saya katakan mana buktinya? Mereka mengirim surat kepada saksi dari telapor. Karena saya tahu mereka yang membuat sesuatu narasi-narasi memfitnah saya. Karena nama baik saya bawa. Di balik ini saya punya nama baik. Abang saya Pak Saud, gak mungkin dia menjadi guru saya.
yaitu karena saya berintegritas, maka saya selalu dapat nasihat dari beliau. Jangan takut kepada mereka, lawan. Jadi saya lawan kepada mereka yang telah mencemarkan nama baik saya. Sekarang jika 3 kali panggilan tidak diiniin, 3 kali panggilan tidak hadir, tangkap mereka. 3 kali, 2 kali panggilan, SOP dari kepolisian, jemput paksa. Nah, kalau tidak bisa dijemput paksa, saya nanti yang akan menjemput. Demikian, saya salam waras bahwa polisi harus memperbaiki nama baiknya yang saat ini. Kepolisian saat ini sudah bobrok. Karena jika betul polisi seperti spanduknya yang terbaru saat ini, yaitu Polri adalah, ya dikatakan Polri adalah bersama dengan masyarakat. Tidak penting pencitraan, tetapi yang terpenting yaitu revisi semua segala yang tidak baik. Baru kita lihat, karena seorang yang benar tidak perlu ngomong, tetapi ada realitinya. Jadi jangan biarkan lagu Sutani itu menjadi fakta yang benar. Bayar, baru dikerjakan. Bayar, baru dilakukan. Jangan itu menjadi fakta yang nyata dalam lagunya. Jangan dibuat narasi lagi agar grup band Sukatani dipanggil menjadi duta. No, sudah basi, tidak ada sandiwara. Masyarakat akan pintar menilai. Jadi saya minta kepada oknum mereka yang mencemarkan nama baik saya, PS, PR, sekarang jika 3 kali panggilan di sini sudah 3 kali katanya panggilan tidak hadir, polisi jangan pura-pura bego. Buat penyidik itu, saya kasih tahu, penyidik itu jangan pura bego. Ibnu itu, jangan itu. Kalau ditelepon di WA nggak direspon, ya Pak Dedi, ya. Karena dia sudah mentok. Saya bilang, mana buktikan bahwa 3 kali panggilan ada resinya. Tunjukkan kepada saya bahwa SP2HP ini tidak rekayasa. Ya, SPHP ini jangan direkayasa. Saya tidak mau, karena saya tahu saya punya Tuhan. Saya belajar ilmu dari otodidak dari Tuhan. Ya, jadi secara hukum ini adalah cacat hukum, merekayasa bahwa tidak melakukan pekerjaannya, tetapi dibuat di sini bahwa mengirimkan surat panggilan. Tapi saya minta mana bukti reaksinya, tapi tidak dikasih. Saya tunggu selama 1 minggu. Jika tidak ada, saya akan datang ke jumpain Kapolda. Jika tidak dibukakan pintu, saya akan langsung ke Mabes Polri dan saya bawa bukti-bukti saya di sini semua. Saya bawa bukti-bukti saya nih. Saya sudah siapkan 1 bendel berkas. Siapa yang memfitnah saya di sini semua ada, ya, termasuk keterlibatan mantan Kapolres yang sudah pindah, karena mereka bawa itu. Jadi tuntaskan sebelum ini menjadi viral, karena ketika ini jadi viral pasti ada pencitraan. Karena saat ini juga ada viral kasus di anggota kepolisian Polda Jateng Semarang membunuh anaknya sendiri. Ya, jadi jangan menjadi rusak, tidak bermoral oleh karena perbuatan salah oknum-oknum itu, maka pimpinannya semua rusak. Saya tagih janji Kapolri, jika kepalanya busuk, dikatakan jika ekornya ini tidak kepalanya dipotong. Laksanakan, bukan hanya kata-kata, bukan omong-omong. Salam akal sehat. Saya Romaulis Tumorang. Saya sebagai pejuang aktivis perempuan anak tetap akan memperjuangkan, yaitu laporan saya harus dituntaskan. Salam akal sehat.